7.104 hektar tanaman padi di Pati, Jawa Tengah terancam gagal panen dan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 50 miliar rupiah akibat terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi ditambah pendangkalan sungai Juwana menyebabkan air masuk ke sawah petani. Salah satunya di Desa Tondomulyo ada 300 hektar sawah yang ditanam padi. Namun 250 hektar terendam banjir sedalam 1 meter. Padahal akan masuk masa panen 1 hingga 3 pekan lagi. Para petani pun terpaksa panen dini agar tanaman padi tidak membusuk dan menghindari kerugian lebih besar lagi. Meski sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia terendam banjir, Bulog memastikan stok pangan terutama beras tetap aman. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Muhammad Suyamto mengatakan, dari data Kementerian Pertanian, sekitar 32.000 hektar yang terkena dampak bencana alam sepanjang Januari hingga Februari 2021. Apabila nanti kurang, bisa nanti meminta alokasi provinsi, Pak. Kalau alokasi provinsi adalah 200 ton untuk 1 tahun. Jadi artinya stok kita siap, sudah kita sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Rata-rata kalau kita hitung seluruh kabupaten kota, kebutuhannya setahun adalah sekitar 58.000 ton, Pak. Namun pengalaman yang lalu realisasinya hanya sekitar 15.000 ton. Artinya stok CBP kita, stok beras kita sangat cukup untuk antisipasi bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana. Jika dikonversi ke besaran berat jumlah beras, maka hanya sekitar 100.000 ton beras yang gagal panen. Hal ini bisa teratasi dengan replanting beras, lantaran sejumlah beras yang terendam banjir dan terkena bencana alam merupakan beras yang baru ditanam selama 1 bulan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berbicara tentang investasi Tesla di Indonesia. Bahlil mengatakan bahwa sejak mulai lobi, pabrikan mobil listrik Tesla dilakukan oleh Kementerian Koordinasi dan Investasi. Dia menegaskan bahwa sampai sekarang negosiasi dengan Tesla masih berlangsung. Oleh karena itu, dia menyatakan tidak layak jika Tesla dipanggil untuk meninggalkan atau membatalkan investasi di Indonesia. Proses Tesla itu komunikasi awalnya dilakukan oleh Kementerian Marinvest. Kami di belakangnya. Nah, untuk itu nggak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan udah tiba baru pergi. Ini masih berproses. Jadi kalau orang dalam bernegosiasi bisnis, deal-dealan itu biasalah pasang surut itu. Sebelumnya Tesla dilaporkan meningkat positif di India sebagai basis produksi kedua di Asia. Namun pada waktu yang sama Indonesia juga membuat pendekatan. Perusahaan Elon Musk ini dilaporkan telah mencapai perjanjian tahap akhir produksi mobil listrik di India. Jika kesepakatan tercapai, Tesla akan memiliki 3 basis produksi di Amerika Serikat, China, dan India. Bisnis kecantikan dalam negeri semakin diminati. Minat masyarakat terhadap produk perawatan diri dan kecantikan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akibatnya jumlah pemain di industri tersebut terus meningkat. Berdasarkan kajian yang dilakukan Euromonitor, potensi bisnis kecantikan dan perawatan di Indonesia pada tahun 2019 ditaksir mencapai 6 miliar US dollar. Pada tahun 2022, potensinya diperkirakan mencapai 8,4 miliar US dollar. Sedangkan Kementerian Perindustrian menyampaikan total konsumsi masyarakat Indonesia untuk kosmetik mencapai 6 miliar US dollar atau sebesar 86 triliun rupiah. Peningkatan yang terus terjadi menandakan bahwa industri kecantikan merupakan pangsa pasar yang menjanjikan. Lantas, bagaimana produk kecantikan dalam negeri bisa bersaing dengan produk kecantikan ternama dunia? Halo, selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa di program The Indonesia Economic Club bersama saya Aprivita.
Di Indonesia, salah satu bisnis yang sangat menarik menjadi perhatian adalah kecantikan. Kenapa? Dengan jumlah populasi yang sangat besar, ya ini 270 juta jiwa, sebanyak 130 juta adalah perempuan. Sehingga potensi bagi industri kecantikan sangat besar. Ditambah saat ini sudah banyak kaum pria yang juga peduli akan kegunaan produk perawatan dini. Nah, tren skincare dalam negeri tengah bertumbuh, kelihatannya semakin kuat. Kesadaran ingin menjadi cantik ataupun terawat mendorong kita datang ke beauty clinic, membeli berbagai macam skincare dan kosmetik. Nah, saya tidak sendiri kali ini, tentunya bersama rekan saya, senior saya, ada Prof. Renald yang juga menemani saya di sini. Prof, ada pertanyaan. Kalau tadi termention bahwa kaum pria juga tidak kalah ingin merawat diri. Prof. Renald gimana? Begini, bedanya orang yang rambutnya panjang dengan rambutnya pendek, tahu nggak apa, Fit? Kenapa, Prof? Rambutnya pendek itu lebih cepat panjang. Jadi kalau rambut kayak saya ini pendek ya, berapa senti nih, setengah senti, seperempat senti, tambah seperempat senti saja, kami sudah harus potong rambut, begitu kan? Sehingga saya tanya sama tukang potong rambut saya, banyakan laki atau perempuan yang ke salon, saya tanya. Oh, laki-laki, Pak. Loh, seringan mana? Seringan. Kalau banyak perempuan. Seringan mana? Seringan laki-laki, Pak. Karena panjang sedikit dia harus potong. Ya, apalagi sekarang tren juga banyak rambut pendek begitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, saya kira juga karena sekarang orang punya banyak waktu kali ya. Banyak waktu Orang untuk punya merawat banyak waktu diri, merawat bukan diri. hanya terkait dari rambut tetapi juga kulit. Ya, Ya, Prof? ya. Nah, yang menarik lagi adalah beberapa tahun yang lalu kita bicara tentang generasi baru Indonesia yang disebut metroseksual. Itu kita bicaranya 15 tahun yang lalu itu metroseksual ya. Telah muncul generasi yang metropolis dan mulai memperhatikan penampilan. Mulai memperhatikan penampilan, rambutnya klimis begitu ya, nggak seperti saya tentunya ya. Badannya juga six pack, terus kemudian di olahraganya nge-gymnya juga kuat ya. Kemudian mereka melakukan perawatan-perawatan diri yang dulu didominasi oleh kaum perempuan. Jadi ada segmennya memang yang melakukan hal seperti itu. Jadi tidak ada yang salah. Oke, karena Prof sudah mulai tertawa, kita akan langsung sapa saja dengan para pelaku dan juga ada dokter di sini. Selamat malam, Dokter Sinta. Kemudian saya juga ingin menyapa Maharani Kemala, founder dari MS Glow. Selamat malam. Cynthia Jayanto, selamat malam, dokter. Baik, kita akan membuat studio ini rame dengan pembahasan terkait dengan kecantikan. Saya menjadi orang yang paling ganteng di sini. Paling ganteng. Baik, bicara masalah tren, bicara masalah kecantikan, Dok. Sebenarnya kalau Anda melihat dari tren yang terjadi saat ini, kecantikan itu tidak hanya buat seorang wanita, tetapi pria pun juga melakukan yang hal sama terkait dengan kesehatan kulit ataupun maintenance yang harus dilakukan. Apakah ini baru-baru saja di pandemik ini mulai meroket atau memang ini sudah menjadi lifestyle dan kebutuhan seperti biasa? Kalau menurut pendapat saya untuk kecantikan ini sudah dari zaman dulu ya sudah ada, zamannya Cleopatra juga udah ada ya. Tapi mungkin karena era pandemi ini banyak orang yang di rumah, jadi kecantikan tuh jadi menjadi kebutuhan. Setiap hari lihat media sosial, lihat promosi, dan mungkin jenuh kan di rumah aja kan, ngapain lagi? Ya sudah, akhirnya menjadi booming di masa pandemi ini, seperti itu. Menjadi booming di masa pandemik. Nah, ini juga ada pelaku yang sekarang juga booming, bahkan melibatkan para artis sendiri juga sebagai ikon-ikon dari MS Glow. Nah, bisa bercerita tidak? Apakah memang ada peningkatan penggunaan krim ataupun kosmetik, perawatan kulit yang lainnya? Ya, kalau untuk di MS Glow sendiri, memang peningkatannya lumayan drastis banget antara skincare dan kosmetik juga sama. Bahkan kita juga ada untuk skincare pria
Oh, Prof. skincare pria. Sama ada skincare pria juga. Dan tahun ini kita juga launching untuk skincare Tapi anak. saya takut pakainya loh. Takut jadi Takut cantik ganteng nanti. ya, Prof. Takut jadi cantik. Oh, jadi ada skincare buat anak. Ada juga buat anaknya yang buat baru kita anak. launching. akhir Apakah tahun tidak kemarin. berdampak? Kalau kita tahu kan skincare pasti ada unsur kimianya ya. betul. Koreksi kalau saya salah. Apakah ini sudah menjadi pertimbangan juga kemudian anak, kenapa ya? anak perlu perawatan sejak dini? Ya, sebenarnya kalau skincare buat anak ini kan kita menaikkan seperti lifestyle ya, maksudnya biasanya sudah ada kan sebelumnya kayak seperti shampoo, sabun, terus baby cream itu kan sudah ada. Cuman kita mengemas baru dengan promosi yang baru gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu sekarang pakai skincare buat ibu, anaknya juga harus pakai skincare dengan formulasi yang berbeda gitu loh. Formulasinya kebanyakan bahan-bahannya essence dan alami. Tuh. Jadi mungkin ini menjawab juga kebutuhan ibu-ibu di rumah bahwa kalau anaknya juga perlu perawatan sekarang, belum juga ibunya tapi anaknya juga. Oke, seberapa besar keterlibatan ataupun minat dari para wanita Indonesia begitu ya? Tadi ada sedikit menyinggung masalah tren yang terjadi di tengah pandemik. Kalau di MS Glow sendiri itu berapa tinggi? Kalau untuk tren sendiri di MS Glow sendiri sebelum pandemi dan sekarang kita peningkatannya lumayan sangat signifikan karena banyak banget ibu-ibu di rumah lagi santai, mereka butuh juga perawatan dan kebanyakan juga ngelihat sosial media gitu loh. Jadi lihat sosial media, lihat promosi, jadi mereka lumayan ikut buat ngerawat diri dan tahu awareness ya kan, tahu bahwa perawatan itu sangat penting di usia kita. Jadi dari sebelum pandemi dan sekarang kita udah hampir naik lebih dari 15 kali lipat sebelum pandemi. Jadi sampai kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu loh. Sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, bahkan mulai ekspansi untuk pembukaan pabrik baru. Baik, stop di situ. Kaitannya dengan tren, Prof. Saya juga ada liputan bagaimana dokter kecantikan palsu di Ciracas diamankan begitu ya. Dan ini terkait juga dengan tren baru-baru ini tepat Selasa 24 Februari pemilik klinik kecantikan ilegal di Ciracas ini diamankan kepolisian. Nah, ini kan hal yang menarik ya, berarti ada peluang juga di dalam kalau tren sampai ada ini. ilegalnya masuk, tandanya memang ada kebutuhan di situ. Ada kebutuhan yang barangkali belum bisa dipenuhi oleh provider yang ada, sehingga kemudian masyarakat kemudian ditawarkan oleh orang-orang yang mempunyai produk yang ilegal tadi. Mungkin yang melakukan penyuntikan dan sebagainya bukan dokter gitu ya, tidak punya izin praktek dan lain sebagainya. Karena memang mereka melihat banyak sekali orang yang membutuhkan, ada permintaan kan, dan mereka masuk ke dalam bisnis itu. Berarti bisa dikatakan bahwa ya bisnis kecantikan ini rentan untuk dimanfaatkan dan rentan membahayakan juga secara produk dan item-item di bawahnya. Tapi ini kan bukan hal yang baru sebetulnya. Kita pernah melihat juga di masa lalu orang mukanya kemudian karena mengalami berada di tangan orang yang tidak tepat begitu ya, mukanya kemudian bukan tambah cantik malah tambah rusak. Kita sudah sering melihat itu ya. Ya. Kita bicara masalah tren nanti juga kita akan membahas lebih dalam lagi. Tentunya nanti ada narasumber satu lagi, Prof. Segmen berikutnya ada Pak Salman Subakat, CEO PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah. Yang dikenal dengan Wardah. Iya. Nah, pemirsa pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club. Kami akan segera kembali.